Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi dan nilai waktu uang bagian 1. Terdapat 4 submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, identifikasi topik akuntansi di mana nilai waktu uang relevan. Yang kedua, membedakan antara bunga sederhana dan bunga majemuk. Yang ketiga, identifikasi variabel fundamental untuk memecahkan masalah bunga. 4. Menyelesaikan masalah nilai masa depan dan nilai sekarang dari satu masalah. Yang pertama, kita akan membahas konsep dari nilai waktu uang. Kurang lebih, ini adalah tentang hubungan antara waktu dan uang. Karena kita tahu, $1 yang diterima hari ini bernilai lebih dari $1 yang dijanjikan pada suatu waktu di masa depan. Saat memutuskan di antara investasi atau alternatif pinjaman, penting untuk dapat membandingkan dolar hari ini dan dolar masa depan atau rupiah dengan pijakan yang sama untuk membandingkan apple dengan apple atau apples to apples. Karena kita tahu, ketika kita mendapatkan uang sekarang, maka nilainya besar dibandingkan apa yang kita akan dapatkan di masa depan. Karena harga-harga akan mengalami kenaikan apabila kita ukur dengan satuan moneter. Misalkan, dulu kita pernah membeli sebuah tanah, misalkan satu petak seharga 100 juta. Kemudian ternyata di masa depan mengalami kenaikan sampai harganya satu petak adalah 500 juta. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk memahami nilai waktu uang. Implementasi dari nilai waktu uang ada beberapa contohnya: wesel, sewa, pensiun dan manfaat pasca pensiun lainnya, aset jangka panjang, dan kombinasi bisnis. Biasanya ketika kita meminjam wesel dengan harga 1.000, maka kita akan mengembalikannya lebih dari 1.000. Karena kita tahu, seperti yang telah disampaikan tadi, misalkan kita mendapatkan 1.000 hari ini, maka 1.000 di masa depan itu memiliki nilai yang berbeda. Bukan dalam nominalnya, tapi secara realnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat bunga. Jadi, nilai waktu uang sangat berkaitan erat dengan yang namanya bunga. Karena bunga adalah salah satu cara untuk membuat nilai waktu uang itu setara. Baiklah, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah pembayaran atas penggunaan uang. Yang kedua adalah kelebihan kas yang diterima atau dilunasi melebihi jumlah yang dipinjamkan atau dipinjam pokok. Untuk komponen yang digunakan dalam perhitungan bunga ada 3, yaitu yang pertama adalah pokok, yang kedua adalah suku bunga, yang ketiga adalah waktu. Jadi ketiga hal itu yang akan memberikan jumlah bunga yang akan kita terima atau kita berikan ke orang lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 2 jenis bunga, yaitu bunga sederhana dan juga bunga majemuk. Ketika kita melihat bunga sederhana, maka bunga hanya dihitung berdasarkan pokoknya saja. Ilustrasi, Resto Electric Incorporation meminjam $10.000 selama 3 tahun dengan tingkat bunga sederhana 8% per tahun. Hitung total bunga yang harus dibayarkan selama setahun. Rumusnya adalah pokok dikali suku bunga kemudian dikali dengan jumlah, maka mendapatkan $10.000 dikali 8% dikali 1, mendapatkan $800. Selanjutnya,
kita akan memberikan contoh perhitungan bunga yang berbeda. Pada kali ini, yang berbeda adalah jumlah bulannya. Oleh karenanya, untuk suku bunga biasanya dijadikan per tahun. Nah, apabila kita hanya membayarnya selama 3 bulan, maka kita mengganti angka 1 yang tadi menjadi 3/12, mendapatkan hasil $200. Selanjutnya adalah bunga majemuk. Untuk menghitung bunga majemuk, maka kita membutuhkan pokok dan bunga yang diperoleh yang belum dibayarkan atau ditarik. Lalu untuk perhitungan bunga sendiri diterapkan sesuai dalam keadaan situasi bisnis yang relevan. Selanjutnya adalah contoh dari bunga majemuk. Perusahaan Thomas mendepositokan $10.000 di Last National Bank, di mana dia mendapatkan bunga sederhana sebesar 9% per tahun. Lalu ia menyetor lagi $10.000 di First State Bank, di mana ia akan mendapatkan bunga majemuk sebesar 9% per tahun yang digabungkan setiap tahun. Dalam kedua kasus tersebut, Thomas tidak akan menarik bunga apapun hingga 3 tahun sejak tanggal penyetoran. Bisa dilihat dalam tabel di bawah antara Last National Bank dan First State Bank. Di Last National Bank, di tiap tahunnya, mulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga, untuk bunganya memiliki jumlah yang sama, yaitu $900. Sedangkan di First State Bank, untuk bunga majemuknya berubah dari tahun ke tahun karena dari tahun kedua dan tahun ketiga mereka mengkalikannya dengan jumlah saldo dari nasabah. Misalkan 10.900 dikali 9%, kemudian dikalikan lagi 11.881 dikali 9%. Itu adalah perbedaan antara bunga majemuk dan bunga sederhana. Berikut adalah 4 variabel dasar dalam konsep dasar nilai waktu. Yang pertama adalah suku bunga, yang kedua adalah jumlah jangka waktu, yang ketiga nilai masa depan, dan yang keempat adalah nilai saat ini. Selanjutnya, kita akan memecahkan masalah dari 2 kategori, yaitu present value yang tidak diketahui dan future value yang tidak diketahui. Baiklah, yang pertama adalah future value. Future value adalah nilai di masa mendatang dari jumlah tertentu yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk. Rumusnya, future value sama dengan present value dalam kurung future value factor kemudian N kali 1. Penjelasannya ada di bawah. Berikut adalah contoh dari penerapan future value. Bruegger Corporation ingin menentukan nilai masa depan €50.000 yang diinvestasikan selama 5 tahun, ditambah setiap tahun dengan tingkat bunga 11%. Maka muncullah rumus present value dalam kurung future value factor kemudian NI, mendapatkan 50.000 kemudian 1 ditambah 0,11 pangkat 5, mendapatkan hasil €84.253. Lalu, present value, jumlah yang dibutuhkan untuk diinvestasikan sekarang untuk menghasilkan nilai masa depan yang diketahui. Jadi ini adalah kebalikan dari future value. Rumus untuk menentukan faktor nilai sekarang adalah present value factor N interest
sama dengan 1 per 1 tambah I pangkat N. Nah, jadi berikut adalah cara untuk memecahkan present value dan future value. Selanjutnya, kita akan bahas di video ke depan. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.